Rivalitas menjadi satu hal yang sangat menarik dalam dunia sepak bola. Pertarungan sengit antara dua kesebelasan terkadang memantik api perseteruan yang lebih besar antar para pemainnya. Tak jarang para pemain terlibat perseteruan panas dengan pemain klub rival, panas perseteruan antara kedua klubnya. Di level klub ada beberapa pemain yang terlihat punya rivalitas sengit, bahkan sampai bermusuhan. Namun ketika keduanya bersatu di timnas, rivalitas itu seakan menghilang berganti menjadi persahabatan yang akrab. Nah, penasaran dengan pemain-pemain yang kelihatan seperti musuhan, tapi ternyata sahabatan ini? Di video kali ini Starting Level List telah merangkum 7 pasang pemain yang jadi rival dan musuhan di klub, tapi ternyata sahabatan di timnas. Gabriel dan Richarlison. North London Derby antara Arsenal dan Tottenham Hotspur adalah salah satu rivalitas terpanas sepak bola Inggris. Aura kebencian antara Arsenal dan Spurs juga menjalar ke para pemainnya. Satu kisah yang paling terkenal tentu adalah kisah rivalitas antara duo Brasil, Gabriel Magalhaes dan Richarlison. Terakhir kali keduanya berjumpa dalam balutan jersey klub London Utara yang berbeda, Gabriel dan Arsenal menang 4-1. Bek andalan Arsenal itu pun meledek Richarlison dengan sebuah unggahan dirinya memegang kartu remi per angka 4, sembari menandai Richarlison. Sebagai catatan, saling ledek seperti ini sudah jadi hal lumrah buat Gabriel dan Richarlison. Ketika Spurs dan Richarlison menang, ia akan meledek Gabriel. Pun begitu sebaliknya. Namun di balik aksi saling sindir ini, keduanya sebetulnya punya hubungan baik di timnas. Transfermarkt mencatat keduanya bermain bersama 10 kali untuk timnas Brasil, bahkan sejak di level junior. Di balik aksi saling sindir itu, Gabriel dan Richarlison sebetulnya menaruh rasa hormat kepada masing-masing. Richarlison juga diketahui punya hubungan baik dengan Brasilian milik Arsenal lainnya, Gabriel Martinelli. Pada 2023 lalu, Richarlison sempat meminta maaf setelah menolak jabat tangan Martinelli, sembari mengatakan hubungannya dengan Martinelli dan spesifik Gabriel Magalhaes sangat baik. Konate dan Saliba. Liverpool dan Arsenal mungkin tidak menyimpan permusuhan seintens Arsenal dan Spurs. Namun reputasi keduanya yang merupakan sesama tim besar membuat keduanya layak dikatakan sebagai rival. Apalagi musim lalu, Arsenal merupakan saingan utama Liverpool dalam merebut gelar. Di jantung pertahanan kedua raksasa itu ada nama Ibrahima Konate dari Liverpool dan William Saliba dari Arsenal. Musim lalu, Konate merupakan bek terbaik IPL, sekaligus pemenang gelar juara. Saliba di sisi lain juga diakui sebagai salah satu yang terbaik. Dari sana, bisa dibilang Saliba dan Konate menjadi rival seperti kedua klub mereka. Timnas Prancis beruntung karena dua bek tangguh ini merupakan bek andalan mereka. Meski menjalin rivalitas di Premier League, Konate dan Saliba adalah teman akrab di Prancis. Oktober 2025, keduanya bahkan bercanda tentang perebutan gelar. "Hey Willow, ini tahun milikku," kata Konate. Saliba lalu merespon, tidak, ini tahunnya Liverpool lagi, harus menekan mereka," jawab Saliba. Trossard dan Doku. Bicara soal rivalitas, Arsenal tidak hanya menjalin rivalitas dengan Spurs dan Liverpool. Klub asal London Utara itu juga menjalin rivalitas kuat dengan Manchester City. Di dalamnya ada banyak pemain yang menjadi rival langsung. Salah satunya adalah Leandro Trossard dan Jeremy Doku. Keduanya memang tidak saling sindir seperti Gabriel dan Richarlison. Namun sebagai pemain yang sama-sama berposisi di sayap kiri, keduanya kerap dibanding-bandingkan. September 2024, keduanya disorot. Penyebabnya di laga Arsenal versus Manchester City yang berakhir seri 2-2, Trossard di kartu merah karena membuang bola. Doku di sisi lain tak dihukum meski melakukan hal serupa. Terlepas rivalitas yang terjalin, hubungan Trossard dan Doku sendiri bisa dikatakan akrab di timnas Belgia. November 2023, Doku memberi assist untuk Trossard yang akhirnya cetak gol lagi setelah setahun lamanya.
Ia pun memuji Doku dengan mengatakan, seorang Jeremy dengan form seperti hari ini sangatlah berbahaya. Schlotterbeck Danta. Kalau Spanyol punya El Clasico, maka tanah Jerman punya Der Klassiker yang mempertemukan Bayern Munchen dengan Borussia Dortmund. Rivalitas kedua kesebelasan terjalin cukup panas. Namun di balik rivalitas itu selalu tersimpan cerita persahabatan antara pemain kedua tim. Tahun ini kisahnya ada pada Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah. Schlotterbeck bisa dibilang merupakan pemain kunci Dortmund, bahkan memegang peran sebagai kapten. Ia juga turut mencetak gol di partai Der Klassiker awal Maret kemarin. Tah di sisi berseberangan adalah bek andalan Bayern. Meski di klub, Schlotterbeck dan Tah adalah rival, di timnas keduanya adalah teman dekat. Duet keduanya selalu jadi andalan di timnas Jerman. Karakter yang berbeda membuat Tah dan Schlotterbeck saling melengkapi di timnas. Bagi Schlotterbeck yang lebih muda, Tah sudah dianggap seperti mentornya. Aku kenal Jona dari beberapa tahun yang lalu, dan aku selalu senang bisa bermain dengannya. Kami saling melengkapi. Jona sangat komunikatif di lapangan dan bagiku itu penting. Mungkin dia adalah defender yang lebih baik dariku. Oleh karena itu, dia adalah partner yang sesuai untukku, kata Schlotterbeck terkait sosok Tah. Richie James dan Rice. Satu lagi rivalitas panas yang tersaji di Inggris melibatkan dua klub London, Arsenal dan Chelsea. Dua klub ini punya pemain andalan yang sama-sama memperkuat timnas Inggris, Declan Rice dan Richie James. Ketika berbicara soal rivalitas, James adalah pemain yang paling diwaspadai Arsenal setiap kali bertemu Chelsea. Demikian pula sebaliknya. Faktanya, James dan Rice tumbuh dari akademi yang sama. Meski kini main untuk Arsenal, Rice sebetulnya adalah jebolan akademi Cobham alias akademinya Chelsea. Ia juga sudah mengenal James sejak keduanya masih berusia 8 tahun. Bahkan Rice pernah membela James ketika pemain Chelsea itu melakoni debut di timnas. James debut untuk Inggris pada Oktober 2020. Dan sayangnya debut James itu berakhir dengan kartu merah. Rice membela kompatriotnya itu ketika diwawancarai pasca laga. Menurutnya, kartu merah tidak menutup performa gemilang James. Bahkan menurut Rice, James seperti pemain yang sudah langganan main di timnas. Rivalitas keduanya bakal semakin menarik karena belakangan James yang berposisi asli sebagai bek kanan sering dikonvert menjadi gelandang di Chelsea. Itu artinya James bisa menjadi partner Rice di timnas Inggris. James bisa jadi salah satu opsi lini tengah buat pelatih Thomas Tuchel. Vicario dan Donnarumma. Tottenham Hotspur dan Manchester City saat ini memang punya level yang jauh berbeda. Namun sebagai sesama anggota tradisional Big Six, sulit untuk tidak menganggap Spurs sebagai salah satu rival City. Apalagi Spurs merupakan tim yang kerap merepotkan The Citizens setiap kali keduanya bertemu. Di balik rivalitas Spurs dan City, ada kisah pertemanan antara dua punggawa mereka. Gianluigi Donnarumma yang mengawal Mr. City adalah teman dekat Guglielmo Vicario yang menjadi kiper andalan Spurs. Keduanya merupakan dua kiper utama timnas Italia. Donnarumma baru merapat ke Manchester City di awal musim ini. Vicario yang sudah lebih dahulu berkarir di Premier League ikut menyambut kedatangan ex Milan itu. Kebetulan pada 1 Februari 2026 Spurs dan City saling berhadapan. Vicario pun merasa akan senang bisa berhadapan langsung dengan kaptennya di timnas itu. Ya, aku pikir itu akan jadi laga pertama kami saling berhadapan. Jadi kupikir itu akan menyenangkan, kata Vicario. Seperti yang dikatakan Vicario, pertandingannya memang berlangsung menyenangkan. City dan Spurs sama-sama harus puas berbagi angka 2-2. Vicario catatkan 1 penyelamatan, sementara kompatriotnya di seberang melakukan hingga 4 penyelamatan. Caicedo dan Hincapie. Sepenggal kisah dari rivalitas Chelsea versus Arsenal lainnya datang dari duo Ekuador, Moises Caicedo dan Piero Hincapie. Hincapie baru saja merapat ke Arsenal di awal musim 2025-2026.
Ia pun langsung menjalin rivalitas panas dengan Caicedo yang bermain untuk Chelsea. Ketika keduanya bertemu di laga London Derby awal Maret lalu, Caicedo tak segan bertindak kasar ke Hincapie. Dalam satu momen Hincapie sedang menguasai bola, lalu Caicedo datang untuk merebutnya. Gelandang andalan Chelsea itu pun menarik Hincapie sampai ex-Leverkusen itu terhempas ke pinggir lapangan. Beruntung tidak terjadi apa-apa pada Hincapie sehingga keduanya bisa langsung melanjutkan laga. Momen itu mendapat banyak sorotan terutama karena keduanya adalah rekan senegara. Meski kelihatannya bermusuhan, Caicedo dan Hincapie sebetulnya terlihat akrab ketika main untuk timnas Ekuador. Transfermarkt mencatat keduanya bermain bersama sebanyak 52 kali dan bahkan sudah catatkan 1 gol kombinasi antara keduanya.